246 suar cahaya. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Diterima. Jawab Luo Feng. Luo Feng, di saat seperti ini, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Kumohon, pinta Jiayi. Dari segi kekuatan, hanya ada beberapa petarung di bumi yang mampu membunuh sekelompok monster kelas kaisar. Mereka adalah Hong, Dewa Petir, Luo Feng, Mo Henderson, dan beberapa lainnya. Setelah menutup telepon, Luo Feng menoleh ke semua orang di rumah itu. Luo Hongguo dan yang lainnya semua menatapnya. Hati-hati, Luo Hongguo hanya mengucapkan dua kata itu. Luo Feng mengangguk. Dengan pikiran, wus, 3 robot logam hitam murni muncul di ruangan itu, yang mengejutkan semua orang di rumah itu. Luo Feng memberi perintah menggunakan bahasa umum alam semesta. Dia memerintahkan salah satu dari mereka untuk melindungi keluarganya, 2 lainnya untuk bersiap, saat kota Yang Zhou diserang, mereka harus keluar dan membantu pertahanan. Ketiga robot logam itu menerima perintah mereka. Meskipun kemampuan sistem AI mereka rendah karena mereka memerlukan perintah yang sangat tepat untuk diberikan, mereka masih jauh lebih baik daripada AI kapal perang sebelumnya. Feng kecil, kakak, di dalam aula, semua orang tampak terkejut pada Luo Feng, 3 robot. Bumi memang memiliki robot pada saat itu, tetapi mereka semua canggung dan bodoh. Ayah, kalian semua harus bergegas ke atas. Masuklah ke ruang gravitasi saat keadaan menjadi berbahaya, kata Luo Feng. Ketika dia selesai dengan instruksinya, dia tidak berani membuang waktu semenit pun karena dia segera terbang keluar dari distrik Mingyue. Hari sudah mulai terang, namun seluruh kota Yang Zhou sudah diterangi jauh sebelumnya. Sejumlah besar pemuda personel sukarela memenuhi jalan-jalan dan pasukan ada di mana-mana. Di atas langit, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang terbang cepat ke arah timur. Sayang sekali ketiga robot itu hanya robot perbaikan dan pemeliharaan di kapal itu. Dalam benaknya Babata berbicara, dari segi kemampuan menyerang, mereka tidak dapat dibandingkan denganmu Luo Feng. Apakah kamu sudah selesai memperbaiki penjaga liquid silver? Luo Feng bertanya, bagaimana dengan senjatanya? Pelindung perak cair menggunakan sumber daya kelas C. Namun, sumber daya itu sudah terkuras sejak lama. Setelah menggunakannya selama ratusan ribu tahun, mereka memerlukan perbaikan. Saya rasa itu akan memakan waktu sekitar 3 hari. Mengenai senjatanya, saya telah mengambil senjata terkuat kapal Black Dragon Mountain X-81 dan telah mulai memperbaikinya. Babata berkata, mengenai sumber daya yang dibutuhkan, saya memiliki beberapa cadangan. Luo Feng menghela napas lega. Meriam laser, menurut Babata, adalah senjata yang sangat canggih. Secara teori, kekuatannya bisa mendekati tak terbatas. Menurut legenda, meriam laser yang lebih canggih bahkan bisa menjadi ancaman bagi penguasa sektor. Bagaimana kekuatannya? Tanya Luo Feng. Itu bisa membunuh petarung manusia level 6 bintang. Babata berkata, level 6 bintang, dibandingkan dengan level 1 bintang, lebih kuat puluhan kali lipat. Bahkan jika itu adalah monster luar angkasa, itu pasti tidak akan bisa memblokir serangan meriam laser. Mendengar kata-kata, pasti tidak akan bisa memblokir, sangat melegakan bagi Luo Feng. Babata mungkin terkadang bertingkah seperti anak manja, tetapi dia tidak pernah berbicara omong kosong. Namun, aku butuh waktu, kata Babata. Secepat mungkin, pikirkan cara, semakin cepat semakin baik, kata Luo Feng. Jika aku melakukannya dengan kapasitas maksimal, aku memperkirakan itu akan memakan waktu sekitar 28-30 jam, kata Babata. Luo Feng merenungkannya, 28 hingga 30 jam. Itu lebih dari sehari, Cina akan mengalami kerugian besar dalam waktu yang lama, tetapi kota-kota utamanya mungkin masih berdiri. Kecuali monster pemakan itu muncul lagi. Berdoalah. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Wus. Kecepatan terbang Luo Feng sama sekali tidak terpengaruh oleh percakapan mentalnya dengan Babata. Dia menuju ke distrik militer Tenggara. Pangkalan ibu kota Cina, markas besar umum. Beberapa pemimpin ada di sini. Layar markas umum menampilkan 2 adegan dari satelit. Satu menampilkan 6 monster kelas kaisar yang sangat besar terbang menuju pangkalan Tenggara. Sementara yang lain menampilkan seorang pemuda berpakaian baju perang merah darah di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Luo Feng sudah terbang menuju pangkalan Tenggara, kata Jiayi.
Siarkan pertempuran ini ke seluruh negeri segera. Salah satu pemimpin dari Cina berbicara, rambutnya putih dan tubuhnya kurus dan rapuh. Zhou tua, Jiayi terkejut saat dia melihat lelaki tua itu. Old Zhou berkata dengan serius, Jiayi, kau bilang sebelumnya, bahkan di dalam monster kelas kaisar, ada yang kuat dan yang lemah. Bahkan prajurit perwakilan mungkin kalah dari monster kelas kaisar. Pada saat kritis hidup dan mati ini, kita membutuhkan pejuang perwakilan kita untuk mempertaruhkan segalanya dan berjuang untuk kita. Di saat seperti ini, apakah kau akan membiarkan mereka berkorban tanpa alasan secara rahasia? Para pemimpin di dalam markas semuanya memiliki tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan yang tinggi. Mereka memahami psikologi manusia dengan baik. Mereka memahami segalanya hanya dari sebuah petunjuk. Para perwakilan hanya dapat membuat keputusan untuk mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Negara tidak dapat memaksa mereka. Hanya jika mereka bersedia, maka kita harus membuat mereka rela. Kita harus mengobarkan darah dan tekad mereka. Hanya dengan itu kita bisa menang. Hanya dengan keteguhan hati, mereka akan mempertaruhkan segalanya, kata Zhou tua. Seketika, setiap layar televisi di Tiongkok mulai berganti. Pangkalan militer Tenggara dalam bahaya, pangkalan militer Tenggara dalam bahaya. Saat ini, ada 6 monster laut kelas kaisar terbang menuju pangkalan Tenggara. Di bawah suara reporter, pemandangan itu muncul di setiap layar televisi di seluruh Tiongkok. Baik itu rumah tangga, layar di jalan-jalan atau layar di pangkalan bawah tanah, semuanya menunjukkan pemandangan yang sama. 6 monster kaisar, sangat jahat. Satu sepenuhnya berwarna hijau dan hitam, perutnya berwarna ungu dan panjang seperti ular, panjang totalnya mendekati 200 meter. Itu berarti, ketika berdiri tegak, itu sebanding dengan bangunan 70 lantai. Itu seperti kapal selam besar di langit, Raja Paus yang mengguncang gunung. Tatapannya memiliki cahaya merah misterius. Naga panjang bersisik ini adalah naga hijau Laut Timur yang terkenal. Di dekatnya ada ubur-ubur transparan yang sangat besar, rentang kulitnya yang seperti payung lebih dari 30 meter, tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya semuanya setidaknya beberapa ratus meter panjangnya. Titik. 6 monster kelas kaisar, masing-masing dari mereka sangat kuat, terutama naga hijau Laut Timur dan kaisar ubur-ubur beracun. Bahkan jika Jiayi datang, dia harus sangat berhati-hati terhadap mereka. Ketika 1.200 juta warga Tiongkok melihat layar dan pemandangan itu, mereka menahan napas. Kapan mereka pernah melihat makhluk yang begitu menakutkan? Reporter di samping dengan cepat menjelaskan detail masing-masing monster kelas kaisar, membuat mereka semakin khawatir terhadap ratusan ribu personel militer pangkalan Tenggara. Tidak, seorang gadis kecil menutupi matanya karena dia tidak tahan untuk menonton. Tidak mungkin, orang tua itu berada di depan televisi, diam-diam berdoa kepada Buddha dan Dewi Welas Asih. Monster kelas kaisar, 6 dari mereka, pemuda-pemuda yang dipenuhi darah panas semuanya terbelalak, apapun yang telah mereka latih, dan pengetahuan mereka tentang monster-monster itu, tidak ada apa-apanya di hadapan ke-6 monster kelas kaisar ini. Sebelumnya, monster yang menelan itu menyerang seluruh bumi, distrik-distrik dan pangkalan-pangkalan militer telah dihancurkan oleh semua laser mereka. Melawan ke-6 monster kelas kaisar ini, sektor militer Tenggara telah memulai kemunduran dan evakuasi mereka, namun kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan terbang monster-monster itu. Kecepatan mereka mencapai 820 meter per detik. Warga yang menonton layar semua menahan napas. Tiba-tiba, layar beralih ke pemandangan yang berbeda. Seorang pemuda berpakaian baju besi merah darah berdiri di atas pesawat ulang-alik yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Seketika, warga yang tak terhitung jumlahnya di depan layar semuanya bersemangat, terbang. Ini adalah prajurit elit umat manusia, makhluk yang melampaui dewa perang. Itu adalah perwakilan Luo. Perwakilan Luo saat ini terbang dengan kecepatan tercepatnya menuju distrik militer Tenggara. Perhitungan menunjukkan bahwa kecepatan terbang perwakilan Luo saat ini mencapai 5.610 meter per detik. Wow, aku tidak salah baca, ya ampun. Kecepatannya benar-benar 5.610 meter per detik, 16,5 kali kecepatan suara. Suara reporter itu dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan hanya dia, para prajurit penjelajah bintang yang menonton juga semuanya terkejut. Dalam hal kecepatan terbang, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak dapat dibandingkan dengan Luo Feng. Dia mengejar,
perwakilan Luo mengejar. Di layar, akhirnya terlihat Luo Feng dan 6 monster kelas kaisar di layar yang sama. Ketika dia pertama kali muncul, dibandingkan dengan 6 monster kelas kaisar yang sangat besar, Luo Feng seperti semut. Satu semut melawan 6 raksasa. Adegan itu membuat semua orang yang menonton gugup dan cemas. Tiba-tiba, kaisar ubur-ubur yang sangat besar itu tiba-tiba memuntahkan kabut hijau yang menyebar hingga beberapa ribu meter. Itu adalah gas beracun. Tiba-tiba, layar menjadi hijau semua. Reporter di samping menjelaskan, ini adalah gas beracun kaisar ubur-ubur, menambahkan beberapa detail tentang kaisar ubur-ubur, yang membuat orang-orang semakin terkejut. Kaisar ubur-ubur ini adalah salah satu monster paling beracun di bumi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana perwakilan Luo menangani gas itu? Hati semua orang tegang. Luo Feng. Tubuh Susin gemetar. Luo Feng. Wei Wen mengangkat kepalanya untuk melihat layar di jalan, gugup tak tertandingi. Di dalam gas beracun, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, energi rohnya telah membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya. Dengan ketangguhan dan kepadatan penghalang kekuatan spiritualnya, tidak ada peluang bagi gas untuk menembusnya. Membunuh satu monster kelas kaisar sama saja dengan menyelamatkan ratusan ribu dan jutaan rekan senegaraku. Luo Feng menatap ke 6 monster kelas kaisar yang berlari ke arahnya, tatapan mereka sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh, itu sebabnya, aku akan membunuh kalian semua. Ledakan, Luo Feng dengan ganas mengayunkan bilah pemotong busur di tangan kanannya. Seolah-olah ruang itu sendiri terpotong terbuka, pisau busur itu benar-benar menjadi bilah busur berwarna emas yang sangat besar, menari-nari dengan liar. Yang pertama menanggung beban serangan ini adalah Kaisar Ubur-Ubur, tubuhnya yang fleksibel namun kuat, di bawah bilah busur yang dikendalikan Luo Feng, langsung terpotong menjadi 2. Monster dengan otak berbentuk segitiga, yang membawa cangkang besar di punggungnya, juga terpotong bersama cangkangnya. Iris. Bilah pemotong busur, dibandingkan dengan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, lebih kuat dalam kemampuan menyerangnya. 6 monster kelas kaisar, sementara satu naga hijau laut timur sedikit lebih sulit diiris, akhirnya tetap berhasil. 6 monster kelas kaisar, di bawah tarian pisau busur yang hiruk-pikuk, segera dipotong menjadi 7 atau 8 bagian, berbagai bau menyengat, darah berbau harum terbang keluar. Cina. Banyak orang terpaku pada layar, hati mereka semua tegang. Rekaman tentang monster yang melahap sebelumnya membuat seluruh umat manusia merasa sedih dan putus asa. Sekarang, semua putra dan putri Huaxia semuanya berharap untuk menang, untuk sesuatu yang memberi mereka harapan. Ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Di layar, racun itu dengan cepat menghilang, hanya ada Luo Feng yang melambaikan tangannya di udara pada pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Bilah emas yang panjangnya setidaknya puluhan meter kembali ke tangannya. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan banyak bagian tubuh yang berjatuhan, baik itu cakar besar, tentakel atau sisik atau daging cincang. Kita menang, semua monster telah terbunuh. Adegan ini membuat banyak orang bersorak kegirangan. Akhirnya, ada kabar baik, perwakilan Luo terlalu kuat, kecepatan terbangnya 16,5 kali kecepatan suara. Dengan perwakilan Luo di sekitar, kita bisa menang. Banyak orang pada saat itu mengingat nama Luo Feng. Sektor militer pusat selatan dalam bahaya, perwakilan Yao Weiwu bergegas untuk membantu. Layar berubah dengan cepat lagi. Luo Feng mungkin sangat kuat, tetapi dia masih satu orang, dia tidak bisa bertarung dalam 2 pertempuran pada saat yang sama. Pertempuran terjadi di mana-mana satu demi satu. Di tanah air, suar cahaya menyala di mana-mana. Di masa-masa sulit kelangsungan hidup umat manusia, para perwakilan melangkah maju dan muncul. Satu demi satu, nama-nama misterius yang belum pernah didengar siapapun mulai dikenali oleh banyak orang, Luo Feng, Zhu Si, Yao Weiwu. Pada saat ini, mereka adalah pejuang terkuat umat manusia dan mereka bersinar paling terang di saat dibutuhkan. Tanggal 14 Januari ditakdirkan menjadi hari yang gila. Di 5 benua tempat manusia tinggal di bumi, monster laut yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju melalui sungai-sungai. Karena jarak, kebanyakan dari mereka belum mencapai kota-kota markas. Dan, monster tingkat kaisar, dan pejuang tingkat penjelajah bintang, manusia telah memulai pertarungan puncak mereka. Dan setiap negara dan setiap kota markas menyiarkan pertempuran mereka. Setiap pertempuran berisi harapan banyak orang.
Dan semua harapan setiap orang di bumi menyebabkan aura tak berbentuk. Aura darah mendidih itu menyebabkan beberapa pejuang perwakilan yang ragu-ragu menjadi bersemangat dan berdiri untuk bertarung. Pertempuran selalu berdarah. Tentu saja ada monster yang lebih kuat dan lebih lemah dalam kategori tingkat kaisar. Yang lebih lemah sebanding dengan pejuang bintang tingkat 1 tahap, sedangkan yang lebih kuat sebanding dengan pejuang bintang tingkat 3 dan 4 tahap. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki oleh pejuang tingkat penjelajah bintang manusia adalah set dewa hitam mereka. Hal ini menyebabkan korban dari para pejuang penjelajah bintang manusia lebih sedikit daripada monster tingkat kaisar. Namun, tidak peduli seberapa rendah mereka, para pejuang tingkat perwakilan tetap mati. Karena, keuntungan terbesar yang dimiliki para monster adalah jumlah mereka. Jumlah monster tingkat kaisar di darat sudah jauh lebih tinggi daripada para pejuang perwakilan manusia. Dan bahkan ada lebih banyak monster tingkat kaisar di laut. Meskipun ada hampir 90 pejuang tingkat penjelajah bintang manusia, pada tanggal 14 Januari saja, 903 monster kaisar keluar dari laut, 10 kali lebih banyak daripada manusia. Dan ini hanya sebagian dari mereka. Pertarungan besar antara manusia dan monster menyebabkan nama-nama banyak pejuang misterius diketahui oleh semua orang. Luo Feng, Mo Henderson, Isben, masing-masing nama mereka bersinar, dan yang paling terkenal adalah Luo Feng. Dalam pertempuran pertama Luo Feng, dia membunuh 6 monster tingkat kaisar. Setelah itu, dia dengan cepat berkeliling Cina. Ketika para pejuang tingkat penjelajah bintang lainnya bergerak maju, mereka mungkin akan sedikit kesulitan menghadapi satu monster tingkat kaisar. Kadang-kadang, mereka bahkan harus mundur. Tetapi Luo Feng berbeda, begitu dia bergerak, hanya akan ada satu hasil, kemenangan. Dari fajar hingga pukul 3 sore, jumlah monster tingkat kaisar yang mati karena Luo Feng telah mencapai 37 yang mengerikan. Astaga! Semua monster tingkat kaisar yang dibunuh oleh petarung tingkat penjelajah bintang lainnya di Tiongkok bahkan belum mencapai setengah dari jumlah itu. Namanya mengguncang tanah pada waktunya, Tiongkok dan semua negara lain yang menyiarkan pertempuran tersebut menyebabkan banyak orang memuji Luo Feng. Dan kemudian, membunuh 37 monster tingkat kaisar merupakan dorongan besar bagi manusia. Namun, bagi monster laut, mereka sangat marah. Monster yang kuat juga memiliki kecerdasan. Hilangnya 37 monster tingkat kaisar dengan cepat membuat marah 2 monster laut tingkat kaisar agung. Kaisar binatang gurita. Kaisar binatang gurita ini berbeda dari kaisar agung di Pulau Berkabut. Kaisar agung dari Pulau Berkabut hanya mencapai level itu dengan memakan kristal muya. Adapun kaisar binatang gurita dan kaisar naga petir, kedua kaisar agung ini tumbuh dari pertempuran di laut tak terbatas berulang kali. Mereka jauh lebih kuat, sekitar 120 km dari kota markas Kyoto, di udara. Pertempuran pada tanggal 14 Januari masih berlangsung. Di satu sisi adalah Kaisar Binatang Gurita, yang tampak seperti pulau terapung yang menutupi langit dan bumi. Dalam hal ukuran tubuh, Kaisar Binatang Gurita adalah salah satu monster terbesar di bumi, jauh lebih besar dari monster Kaisar Agung di Pulau Berkabut. Otaknya yang besar saja tampak seperti gunung kecil. 8 tentakelnya jauh lebih tebal daripada tentakel Kaisar Agung dari Pulau Berkabut, sementara panjangnya tampak hampir sama. Dan di sisi lain, ada petarung manusia, Luo Feng. Perwakilan Luo Feng sangat cepat. Hati-hati, setiap negara menyiarkan pertempuran itu. Karena pertempuran berlangsung begitu cepat, mereka tidak punya waktu untuk menjelaskan dengan hati-hati apa yang sedang terjadi. Kau berani meremehkanku, kau takut pada Dewa Petir dan Hong, tapi tidak padaku. Dengan lambaian tangannya, bilah lengkung emas yang panjangnya beberapa puluh meter mendarat di tangan Luo Feng dan kemudian berubah menjadi bilah pemotong lengkung. Luo Feng juga menerima berita itu. Ketika binatang bertanduk emas itu mengamuk di seluruh bumi, ia berusaha keras untuk mengunjungi kota markas Hong Ning untuk menyerang markas Dojo of Limits dan membunuh 2 petarung manusia terkuat Hong dan Dewa Petir. 2 monster tingkat Kaisar Agung itu mungkin memberitahu binatang bertanduk emas bahwa 2 manusia yang paling sulit dihadapi adalah Hong dan Dewa Petir. Namun binatang bertanduk emas itu tidak berhasil. Hong dan Dewa Petir bersembunyi di ruang pelatihan markas besar pesawat antariksa untuk menghindari bahaya. Pesawat antariksa pengangkut itu sendiri sudah cukup kokoh, jadi tidak mungkin bagi binatang bertanduk emas tingkat 1 tingkat bintang untuk menghancurkannya.
Dan jangan sebutkan tentang menghancurkan ruang pelatihan yang lebih kokoh melalui cangkang luar pesawat antariksa pengangkut itu. Adapun beratnya, pesawat antariksa pengangkut itu panjangnya lebih dari 10.000 meter dan satuan, 100 juta ton, diperlukan untuk menimbangnya. Perlu diingat bahwa sebuah kapal induk, yang seperti bintik kecil, bagi pesawat antariksa pengangkut, sudah memiliki berat beberapa puluh ribu ton. Material yang menyusun pesawat antariksa pengangkut itu lebih padat dan ukuran kapal itu sendiri lebih dari 10.000 kali lebih besar dari kapal induk itu. Beratnya dapat diekstrapolasi dari sana. Seorang penjelajah bintang tingkat 1 paling banyak dapat mengangkat sebuah benda yang beratnya 1000 ton. Seorang bintang tingkat 1 mengangkat sebuah pesawat angkut antariksa yang beratnya dalam satuan, ratusan juta ton, adalah hal yang mustahil. Ia tidak dapat menghancurkannya, ia tidak dapat memindahkannya, dan ia juga tidak dapat menelan benda sebesar itu. Menyerapnya, bahkan ia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap pesawat luar angkasa pengangkut sebesar itu. Binatang bertanduk emas itu menjadi kenyang setelah menelan beberapa pangkalan militer yang terbuat dari logam bumi, jadi, nafsu makannya dapat diperkirakan. Jadi, Hong dan Dewa Petir telah lolos dari bahaya. Aku ingin menyingkirkanmu dengan cepat, tetapi siapa yang mengira bahwa pertahananmu begitu kuat? Kalau begitu, kurasa kita akan membutuhkan lebih banyak waktu. Tatapan Luo Feng berubah dingin, mati. Bilah pemotong busur di tangannya melambai sekali lagi. Potongan bilah lengkung pada bilah pemotong busur dengan cepat berkumpul dan kemudian akhirnya berubah menjadi bilah emas lengkung yang panjangnya hanya 1 meter dan setipis sayap jangkrik. Dibandingkan dengan bilah yang panjangnya sekitar beberapa lusin meter sebelumnya, bilah ini sangat terfokus dan padat. Wus! Dengan kilatan dari bilah lengkung emas, seolah-olah memasuki sebuah apel, bilah itu langsung mengiris otak Kaisar Binatang Gurita yang seperti gunung. Ang gelombang-gelombang, Kaisar Binatang Gurita mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Huala gelombang-gelombang racun seperti tinta disemprotkan dengan ganas. Pertempuran ini menyebabkan semua orang di bumi menahan napas. Ketika Luo Feng sepenuhnya tertutup racun berwarna hitam, banyak orang khawatir. Perlu diingat bahwa selain binatang yang menelan, monster terkuat di laut adalah 2 kaisar agung. Salah satunya adalah Kaisar Binatang Gurita sementara yang lain adalah Kaisar Naga Petir. Kaisar Naga Petir menang dengan kecepatan, listrik, dan kekuatannya. Raja Binatang Gurita menang dengan pertahanannya, kemampuan generasi, racun, dan kekuatan mencekiknya. Dalam hal racun, Kaisar Binatang Gurita adalah nomor 1. Anggelombang, Kaisar Binatang Gurita tiba-tiba mengeluarkan teriakan kesakitan dan 8 tentakelnya yang tebal mulai bergetar dengan gila-gilaan. Otaknya yang seperti gunung raksasa terus menggembung dan tertekan. Kedua matanya yang lebih besar dari rumah-rumah dipenuhi dengan kegilaan dan rasa sakit. Peng, luka yang berdiameter 2 hingga 3 meter meledak di kepalanya. Seketika, cairan putih dan merah langsung menyembur keluar seperti air mancur. 8 tentakel besar Kaisar Binatang Gurita jatuh tanpa daya dan tubuh raksasanya mulai turun dengan cepat. Gemuruh, tubuhnya yang raksasa, yang seperti pulau terapung, menghantam hutan belantara di bawahnya, menyebabkan tanah berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Beberapa rumah yang telah berdiri di sana selama beberapa lusin tahun terbelah karena gelombang kejut. Debu bertebaran di mana-mana. Kaisar Binatang Gurita dari 2 kaisar agung, telah mati. Dan di tengah racun hitam, Luo Feng menginjak pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi dan terbang keluar untuk melihat mayat Raja Binatang Gurita yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, warna kulit, dan kebangsaan sangat bersemangat. Namun, Luo Feng tenang. Kaisar monster gurita ini benar-benar ingin bunuh diri. Babata memegang sebuah apel di pelindung pergelangan tangannya sambil menghina dengan nada meremehkan. Dia bahkan bukan lawan Dewa Petir atau Hong setelah meninggalkan lautan. Sekarang setelah Hong dan Dewa Petir bersembunyi, dia pikir dia tak terkalahkan. Luo Feng, kamu sebenarnya bahkan lebih kuat dari Dewa Petir, jadi mengurus udang kecil itu seperti sarapan. Dasar idiot, sambil mengatakan itu, Babata dengan ganas menggigit apelnya. Bagi Luo Feng saat ini, menggunakan bilah pemotong busur sudah cukup untuk membunuh kaisar monster tingkat penjelajah bintang tingkat 6. Begitu dia menggunakan bilah esensi tembaga bibrida, dia bahkan bisa menyaingi petarung terkuat di dunia, Hong.
Seluruh dunia gempar karena Luo Feng membunuh Kaisar Monster. Dan para petarung tingkat penjelajah bintang yang berdiri di puncak bahkan lebih terkejut. Kaisar Agung. Setelah bertahun-tahun, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak dapat menghadapi kedua Kaisar Agung di laut itu. Meskipun Luo Feng dan Kaisar Agung bertarung di udara dan bukan di air, selain Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir, apakah ada orang keempat di bumi yang dapat bertarung dengan Kaisar Agung? Ketua ketiga Kaisar Esmo Henderson. Ketua keempat Isban. Tidak ada dari mereka yang bisa. Baru sekarang para petarung di seluruh dunia mengerti. Luo Feng adalah seorang jenius yang kekuatannya sebanding dengan Mo Henderson dan Isban tepat setelah melangkah ke level penjelajah bintang. Dan 1 tahun kemudian, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Hong dan Dewa Petir. Dalam hal kekuatan, Luo Feng seharusnya menjadi ketua ketiga, dan mungkin bahkan ketua kedua. Tetapi Luo Feng tidak pernah menantang siapapun dan diam-diam tinggal di kota Yangzhou, kota markas Hongning, markas besar Dojo of Limits. Pesawat ruang angkasa transportasi telah mengalami beberapa kerusakan di luar, tetapi bagian dalamnya tidak rusak. Di salah satu ruang pelatihan di pesawat ruang angkasa transportasi, seorang pria bertelanjang kaki berpakaian hitam duduk bersila dengan tenang. Di depannya ada seorang pria botak berpakaian putih dan juga bertelanjang kaki. Satu hitam, satu putih. Keduanya adalah Hong dan Dewa Petir yang bersembunyi di ruang pelatihan pesawat ruang angkasa transportasi karena binatang bertanduk emas. Luo Feng ini benar-benar pembaca roh jenius bumi, kekuatannya benar-benar dapat tumbuh begitu cepat. Hong membuka matanya, dan matanya tenang. Dengan kekuatannya sekarang, dia adalah pembaca roh tanda pagar satu yang tak terbantahkan di bumi. Dia mungkin juga tidak terlalu jauh dari saudara kedua, itu hal yang baik. Untuk seorang jenius seperti itu berada di bumi, jika aku mati, aku akan dapat beristirahat dengan tenang, mata Hong setenang lautan. Tiba-tiba, sedikit listrik mulai perlahan muncul di seluruh ruang pelatihan, yang menyebabkan Hong mengeluarkan wajah terkejut. Dewa Petir, botak berjubah putih, yang awalnya dengan tenang duduk bersila, masih memiliki ekspresi tenang. Namun, listrik mulai samar-samar muncul di sekitar tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, seluruh ruang pelatihan berubah menjadi domain listrik, dengan ular-ular listrik mengalir. Pria botak berjubah putih itu membuka matanya. Petir hampir tidak terlihat di matanya saat dia tersenyum. Senyum ini tampak seperti senyum Buddha legendaris Tiongkok. Saudara Hong, kata Dewa Petir perlahan, kondisi legendaris, manusia dan bumi sebagai satu, dalam yoga India kuno dan kondisi lengkap, manusia dan tubuh sebagai satu, dalam seni bela diri internal Tiongkok. Cara melangkah ke kondisi domain adalah dengan melampaui keduanya. Selamat, Hong tersenyum. Hong sendiri adalah seorang ahli dalam seni bela diri internal Tiongkok sementara Dewa Petir mempraktikkan keduanya. Beberapa buku petunjuk di bumi didasarkan pada penggabungan seni bela diri kuno ini dan kekuatan manusia saat ini. Mungkin mereka jauh lebih kuat, tetapi dalam hal wilayah mereka, Hong dan Dewa Petir telah sangat diuntungkan oleh peradaban kuno. Manusia dan bumi menjadi satu, manusia dan tubuh menjadi satu, manusia dan pedang menjadi satu, Tai Chi yang lengkap, ini semua adalah deskripsi dari level tertinggi. Dan kemudian, di atas mereka, adalah wilayah kekuasaan. Saudara Hong, aku dan kamu telah menjadi saudara sampai mati selama beberapa lusin tahun. Tidak terpikirkan bahwa kita mundur kali ini, Dewa Petir melihat ke arah Hong. Hong melihat ke arah Dewa Petir, seolah-olah dia melihat adegan mereka berdua bertarung di perbatasan hidup dan mati kembali selama periode Grand Nirvana. Oke, ayo pergi bersama, Hong sedikit mengangguk. Ayo pergi bersama, Dewa Petir tersenyum, catatan TL, istilah seperti, kakak tertua, kakak ketiga, kakak kedua, tidak memiliki terjemahan langsung yang baik jadi saya akan membiarkannya seperti itu saja manusia dan bumi menjadi satu, manusia dan tubuh menjadi satu. Manusia dan pedang menjadi satu, Tai Chi yang lengkap, ini semua adalah deskripsi dari level tertinggi. Dan kemudian, di atas mereka, adalah domain. Saudara Hong, aku dan kamu telah menjadi saudara sampai mati selama beberapa lusin tahun. Tidak terpikirkan bahwa kita mundur kali ini, Dewa Petir melihat ke arah Hong. Hong melihat ke arah Dewa Petir, seolah-olah dia melihat adegan mereka berdua bertarung di perbatasan hidup dan mati kembali selama periode Grand Nirvana. Oke, ayo pergi bersama, Hong sedikit mengangguk. Ayo pergi bersama, Dewa Petir tersenyum, catatan TL,
istilah seperti kakak tertua, kakak ketiga, kakak kedua, tidak memiliki terjemahan langsung yang baik, jadi saya akan membiarkannya seperti itu saja. Manusia dan bumi menjadi satu, manusia dan tubuh menjadi satu, manusia dan pedang menjadi satu, Tai Chi yang lengkap, ini semua adalah deskripsi dari level tertinggi. Dan kemudian, di atas mereka, adalah domain. Saudara Hong, aku dan kamu telah menjadi saudara sampai mati selama beberapa lusin tahun. Tidak terpikirkan bahwa kita mundur kali ini. Dewa Petir melihat ke arah Hong. Hong melihat ke arah Dewa Petir, seolah-olah dia melihat adegan mereka berdua bertarung di perbatasan hidup dan mati kembali selama periode Grand Nirvana. Oke, ayo pergi bersama, Hong sedikit mengangguk. Ayo pergi bersama, Dewa Petir tersenyum, catatan TL, istilah seperti kakak tertua, kakak ketiga, kakak kedua, tidak memiliki terjemahan langsung yang baik, jadi saya akan membiarkannya seperti itu saja. Saudara Hong, Dewa Petir tertawa, tidak heran aku tidak pernah menjadi tandinganmu. Domain, ternyata seperti ini. Hong tertawa. Domain, bahkan di alam semesta yang luas, itu dianggap sebagai tingkat yang tinggi untuk dicapai. Begitu tingginya sehingga seorang petarung tingkat alam semesta yang kebetulan lahir di satu galaksi mungkin bahkan tidak memiliki domainnya sendiri. Saudara kedua, Hong melihat ke arah pemuda berkepala botak berjubah putih. Setelah monster pemakan itu mengamuk selama 1 malam, seharusnya monster itu berada di dasar laut dan beristirahat. Bahkan jika kita harus melawannya sampai mati, kita harus mengeluarkannya dari laut terlebih dahulu. Itulah sebabnya, saat ini, aku akan berbagi apapun yang aku ketahui tentang domain dan penggunaannya denganmu. Dewa Petir mengangguk. Melangkah ke alam domain, dia akhirnya menyadari, tingkat domain itu dalam dan tak terukur. Dia baru bisa dianggap sebagai pemula setelah baru saja melangkah masuk. Hong adalah seseorang yang telah melangkah masuk selama puluhan tahun, dia jelas jauh lebih kuat. Sementara Hong berbagi pengalaman dan metode penggunaannya dengan Dewa Petir, pertempuran antara manusia dan monster laut telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Huaxia, pangkalan Jiangnan di timur, beberapa ratus meter di udara. Tiba di tujuan. Sebuah kapal perang berbentuk cakram berada di udara di atas sungai yang lebar. Sungai yang lebar dan besar ini adalah Changjiang yang terkenal di Huaxia. Hua. Di dalam Changjiang, ada banyak makhluk laut yang kabur. Melempar bom secara acak akan membunuh beberapa ratus monster. Monster laut yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila mengikuti sungai dan maju ke daratan. Lempar obat nomor 12. Ya, sebuah lubang muncul di bagian bawah kapal perang berbentuk cakram. Cairan hijau dengan guratan merah mengalir keluar ke sungai dan bercampur. Kapal perang mengikuti aliran sungai dan terbang, obat terus mengalir keluar, bercampur di bawah sungai. Beberapa detik kemudian, lolong, his. Berbagai macam lolongan dan raungan terdengar, Changjiang yang awalnya kabur dipenuhi monster laut mulai mendidih. Beberapa monster bahkan melompat keluar karena kesakitan, sementara yang lain mulai menyerang dengan gila-gilaan ke segala arah. Waktu berlalu sebentar dan Changjiang kembali ke keadaan tenangnya, jumlah makhluk laut yang bergerak tampaknya telah berkurang sedikit. Kota Yangzhou, satu pangkalan komando tertentu. Huaxia memiliki total 6 pangkalan. Mengapa tempat ini akhirnya disebut pusat pangkalan? Adalah karena ke-6 pangkalan ini memiliki pertahanan terkuat. Itu adalah sudut pandang terakhir umat manusia. Setelah bertahun-tahun, umat manusia telah menggunakan segala macam metode dan cara untuk memperkuat pertahanannya. Di dalam pangkalan komando, Luo Feng saat ini bersama dengan perwira komandan Li Dawei yang baru saja mundur. Bajingan, ekspresi Li Dawei jelek. Ada apa? Tanya Luo Feng. Makhluk laut yang mengikuti sungai telah memasuki daratan. Menurut rencanaku, wajah Li Dawei menjadi pucat, ketika sejumlah besar makhluk laut membanjiri sungai, kami akan meracuni sungai, menyebabkan sejumlah besar dari mereka langsung mati. Salah satunya adalah membunuh sejumlah besar dari mereka, 2 adalah membiarkan mayat-mayat itu menghalangi jalan. Hasilnya jauh dari yang kami inginkan. Alis Li Dawei berkerut. Racun nomor 12 yang baru diteliti, sebenarnya lebih cocok untuk jenis makhluk laut yang memanjat, dan terhadap jenis usus, jenis berkulit duri, hasilnya. Li Dawei menggelengkan kepalanya. Luo Feng bisa merasakan beban di udara. Meskipun dia bisa membunuh satu kaisar agung, seberapa besar dampak yang dia buat pada gambaran yang lebih besar.
Monster yang membuat manusia paling tidak berdaya adalah monster bertanduk emas. Kami tidak takut pada makhluk laut, bahkan monster kelas kaisar. Lida Wei berkata dengan serius, pangkalan, kami terus meningkatkan dan membentengi. Tidak peduli seberapa ganas makhluk laut itu, kami tidak akan pernah dimusnahkan. Satu-satunya hal yang membuat kami takut adalah monster pemakan itu. Tidak seorang pun, tidak ada satupun pangkalan yang dapat menghentikannya. 2 hari ini, rambut Lida Wei memutih semua. Tanggal 15 Januari dini hari pukul 5 pagi. Luo Feng duduk di rumahnya sendiri di depan komputernya, melihat layar notebook dan banyak berita. Karena banyaknya pertempuran hebat hari itu, monster-monster itu menderita kerugian besar, terutama hilangnya Kaisar Agung Kaisar Cakar 8, mereka ketakutan dan tidak berani menyerang secepat itu. Ini membuat Luo Feng bisa beristirahat. Tubuhnya sudah beristirahat, tetapi hatinya masih gelisah. Kemarin pagi, binatang bertanduk emas itu memasuki dasar laut untuk beristirahat, siapa yang tahu kapan ia akan muncul kembali. Hati Luo Feng gelisah dan khawatir, Babata, kapan meriam? Laser akan siap, Luo Feng, jangan khawatir, segera, kata Babata. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menahan kekhawatirannya. Berbalik untuk melihat keluar, melalui jendela kaca, di luar, langit masih gelap. Kapan fajar akan datang? Luo Feng bergumam. Weng, Luo Feng melihat ke bawah ke arah borgol pergelangan tangannya, komunikator arlojinya bergetar, itu adalah kepala Hong. Halo, Luo Feng menjawab. Luo Feng, segera masuk ke ruang virtual Istana Dewa Perang. Hong berkata, aku punya berita penting untuk diumumkan. Baiklah, Luo Feng menjawab. Luo Feng, kekuatanmu telah tumbuh pesat. Hong memujinya, teruslah bekerja keras. Dia mengakhiri panggilan saat dia menyelesaikan kata-katanya. Ruang virtual Istana Dewa Perang. Sua, Luo Feng berjubah emas tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang luas. Aku ingin tahu apa yang kepala sangat ingin umumkan, mengumpulkan semua orang dari berbagai negara. Luo Feng penasaran, meninggalkan ruangan, dia menuju dengan cepat ke ruang pertemuan lantai atas. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa teman. Luo Feng, apa kabar? Seorang pria kulit putih berteriak. Terence, Luo Feng berjalan di samping pria ini, bagaimana situasi Eropa? Buruk, sudah ada 3 pangkalan yang memulai pertempuran dengan makhluk laut. Terence, pria Eropa itu menggelengkan kepalanya, aku perkirakan dalam waktu setengah hari, ke-6 pangkalan Eropa akan memulai pertempuran habis-habisan dengan makhluk laut. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Situasi seluruh dunia buruk, yang terburuk pasti pihak Amerika, lagi pula mereka adalah yang pertama menderita amukan binatang bertanduk emas itu. Negara-negara Asia masih baik-baik saja, namun, menurut berita yang diterima Luo Feng, tempat-tempat seperti pangkalan Jiangnan diperkirakan akan mulai bertempur dengan makhluk laut dalam beberapa jam. Di dalam ruang pertemuan, banyak orang mulai berkumpul dengan cepat. Perhatian semuanya. Hanya 2 orang yang duduk tepat di atas, Hong berpakaian hitam dan Dewa Petir berpakaian putih. Saat ini di saat yang genting ini, aku memanggil semua orang ke sini untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Tatapan Hong setajam pisau, saya yakin semua orang tahu, bahwa kemunculan tiba-tiba binatang bertanduk emas telah membawa malapetaka terbesar di bumi hingga saat ini. Tanpa membunuhnya, bumi dan umat manusia akan musnah. Semua orang di bawah tetap diam. Luo Feng melihat sekelilingnya, ekspresi semua orang jelek. Binatang pemakan itu, adalah binatang luar angkasa dari alam semesta, kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Meskipun kita mungkin tidak dapat menghadapinya sekarang, kita berhasil bersembunyi di kapal dan bertahan hidup, lolos dari ancaman. Namun, saat monster pemakan itu semakin kuat, akan tiba saatnya kita bahkan tidak akan bisa lari. Wajah Hong dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Dia juga setuju dengan hal ini, binatang bertanduk emas ini adalah binatang luar angkasa dengan garis keturunan paling elit. Ketika sudah dewasa sepenuhnya, dia bisa menjadi penguasa sektor. Itu sebabnya, kita harus membunuhnya. Harus. Seluruh aura Hong segera mulai menjadi panik dan serius. Dia harus mati. Dewa Petir berkata dengan dingin di sampingnya. Perwakilan pertama, kita semua tahu kita harus membunuhnya. Namun, bahkan bom hidrogen seberat 1,5 juta ton tidak dapat membunuhnya. Apa rencana lain yang kita miliki?
Seorang pria Amerika tua dengan kepala penuh warna putih berkata dengan cemas. Perwakilan lainnya menggelengkan kepala, bahkan sinar laser terkuat pun tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Ia terlalu kuat, tidak mungkin sama sekali. Aku punya seorang putra dan putri. Hong berdiri, mengamati semua orang, aku bukan ayah yang baik. Aku telah menaruh semua fokusku pada pelatihan dan seni bela diri, hampir tidak mempedulikan mereka. Namun, mereka tetap anak-anakku. Aku tidak ingin membiarkan anak-anakku hidup tanpa harapan. Dojo of Limitsku memiliki kapal terbang yang sangat besar, satu yang sangat besar bahkan monster pemakan tidak dapat melahapnya saat ini. Aku bisa memasukkan semua anakku dan membiarkan mereka bersembunyi di sana. Tapi, aku sangat yakin, begitu monster pemakan itu tumbuh dewasa di tingkat alam semesta, tidak akan ada pot yang aman di bumi manapun. Tidak ada satu tempat pun. Suara Hong mengguncang semua orang di ruangan itu, termasuk Luo Feng. Dewa Petir dan aku telah memutuskan, untuk menggabungkan kekuatan dan melawannya sampai mati, semua untuk membunuh monster pemakan itu. Suara Hong bergema di telinga semua orang. Sampai mati, bunuh monster pemakan itu. Dewa Petir berdiri dan berkata di sampingnya. Tercengang, keheningan menyelimuti ruang pertemuan, semua orang terkejut, semua orang tahu kekuatan monster pemakan itu. Kepala, Liu He tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kepala, Aler, yang mengenakan topeng emas juga berdiri. Sebanyak 8 orang berdiri bersama-sama. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu mencoba menghalangi kita. Hong berkata dengan tenang, namun, semua orang merasakan tekadnya tentang keputusan yang berat itu, yang hampir seberat gunung Tai, itu adalah tekad yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Ketua pertama, ketua kedua, apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak sepadan. Jika manusia tidak dapat menghentikannya, kita masih perlu mengandalkanmu untuk memimpin para penyintas. Banyak orang dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya, jika monster pemakan itu tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Putus asa, begitu banyak keputusasaan. Luo Feng memejamkan matanya, apa yang dikatakan Hong itu benar. Jika bukan karena Babata siapa yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya agar bisa digunakan. Babata, teriak pikiran Luo Feng. Ada masalah, jawab Babata. Apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng. Aku masih butuh waktu 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang saja, ini adalah senjata terhebat X-81 milik Gunung Naga Hitam. Itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang itu. Babata sangat percaya diri. Bagus sekali. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, sebuah suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan para elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara yang pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Begitu monster pemakan itu tumbuh dewasa di tingkat alam semesta, tidak akan ada tempat yang aman di bumi ini. Tidak ada satu tempat pun. Suara Hong mengguncang semua orang di ruangan itu, termasuk Luo Feng. Dewa Petir dan aku telah memutuskan, untuk menggabungkan kekuatan dan melawannya sampai mati, semuanya untuk membunuh monster pemakan itu. Suara Hong bergema di telinga semua orang. Sampai mati, bunuh monster pemakan itu. Dewa Petir berdiri dan berkata di sampingnya. Tercengang, keheningan menyelimuti ruang pertemuan, semua orang terkejut, semua orang tahu kekuatan monster pemakan itu. Kepala, Liu He tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kepala, Aler, yang mengenakan topeng emas juga berdiri. Sebanyak 8 orang berdiri bersama-sama. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu mencoba menghalangi kita. Hong berkata dengan tenang, namun, semua orang merasakan tekadnya tentang keputusan yang berat itu, yang hampir seberat gunung Tai, itu adalah tekad yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Ketua pertama, ketua kedua, apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak sepadan. Jika manusia tidak dapat menghentikannya,
kita masih perlu mengandalkanmu untuk memimpin para penyintas. Banyak orang dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya, jika monster pemakan itu tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Putus asa, begitu banyak keputusasaan. Luo Feng memejamkan matanya, apa yang dikatakan Hong itu benar. Jika bukan karena Babata siapa yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya agar bisa digunakan. Babata, teriak pikiran Luo Feng. Ada masalah. Jawab Babata. Apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng. Aku masih butuh waktu 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang saja, ini adalah senjata terhebat X-81 milik Gunung Naga Hitam. Itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang itu. Babata sangat percaya diri. Bagus sekali. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, sebuah suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan para elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara yang pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Begitu monster pemakan itu tumbuh dewasa di tingkat alam semesta, tidak akan ada tempat yang aman di bumi ini. Tidak ada satu tempat pun. Suara Hong mengguncang semua orang di ruangan itu, termasuk Luo Feng. Dewa Petir dan aku telah memutuskan, untuk menggabungkan kekuatan dan melawannya sampai mati, semuanya untuk membunuh monster pemakan itu. Suara Hong bergema di telinga semua orang. Sampai mati, bunuh monster pemakan itu. Dewa Petir berdiri dan berkata di sampingnya. Tercengang, keheningan menyelimuti ruang pertemuan, semua orang terkejut, semua orang tahu kekuatan monster pemakan itu. Kepala, Liu He tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kepala, Aler, yang mengenakan topeng emas juga berdiri. Sebanyak 8 orang berdiri bersama-sama. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu mencoba menghalangi kita. Hong berkata dengan tenang, namun, semua orang merasakan tekadnya tentang keputusan yang berat itu, yang hampir seberat Gunung Tai, itu adalah tekad yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Ketua pertama, ketua kedua, apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak sepadan. Jika manusia tidak dapat menghentikannya, kita masih perlu mengandalkanmu untuk memimpin para penyintas. Banyak orang dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya, jika monster pemakan itu tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Putus asa, begitu banyak keputusasaan. Luo Feng memejamkan matanya, apa yang dikatakan Hong itu benar. Jika bukan karena Babata siapa yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya agar bisa digunakan. Babata, teriak pikiran Luo Feng, ada masalah. Jawab Babata, apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng, aku masih butuh waktu 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng, tenang saja, ini adalah senjata terhebat X-81 milik Gunung Naga Hitam, itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang itu. Babata sangat percaya diri. Bagus sekali. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, sebuah suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan para elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara yang pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Suara Hong bergema di telinga semua orang. Sampai mati, bunuh monster pemakan itu. Dewa Petir berdiri dan berkata di sampingnya. Tercengang, keheningan menyelimuti ruang pertemuan, semua orang terkejut, semua orang tahu kekuatan monster pemakan itu. Kepala, Liu He tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kepala, Aler, yang mengenakan topeng emas juga berdiri.
Sebanyak 8 orang berdiri bersama-sama. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu mencoba menghalangi kita. Hong berkata dengan tenang, namun, semua orang merasakan tekadnya tentang keputusan yang berat itu, yang hampir seberat Gunung Tai, itu adalah tekad yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Ketua pertama, ketua kedua, apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak sepadan. Jika manusia tidak dapat menghentikannya, kita masih perlu mengandalkanmu untuk memimpin para penyintas. Banyak orang dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya, jika monster pemakan itu tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Putus asa, begitu banyak keputusasaan. Luo Feng memejamkan matanya, apa yang dikatakan Hong itu benar. Jika bukan karena Babata siapa yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya agar bisa digunakan. Babata, teriak pikiran Luo Feng. Ada masalah, jawab Babata. Apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng. Aku masih butuh waktu 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang saja, ini adalah senjata terhebat X-81 milik Gunung Naga Hitam. Itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang itu. Babata sangat percaya diri. Bagus sekali. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, sebuah suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan para elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara yang pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Suara Hong bergema di telinga semua orang. Sampai mati, bunuh monster pemakan itu. Dewa Petir berdiri dan berkata di sampingnya. Tercengang, keheningan menyelimuti ruang pertemuan, semua orang terkejut, semua orang tahu kekuatan monster pemakan itu. Kepala, Liu He tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kepala, Aler, yang mengenakan topeng emas juga berdiri. Sebanyak 8 orang berdiri bersama-sama. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu mencoba menghalangi kita. Hong berkata dengan tenang, namun, semua orang merasakan tekadnya tentang keputusan yang berat itu, yang hampir seberat Gunung Tai, itu adalah tekad yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Ketua pertama, ketua kedua, apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak sepadan. Jika manusia tidak dapat menghentikannya, kita masih perlu mengandalkanmu untuk memimpin para penyintas. Banyak orang dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya, jika monster pemakan itu tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang menangis. Putus asa, begitu banyak keputusasaan. Luo Feng memejamkan matanya, apa yang dikatakan Hong itu benar. Jika bukan karena Babata siapa yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya agar bisa digunakan. Babata, teriak pikiran Luo Feng. Ada masalah, jawab Babata. Apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng. Aku masih butuh waktu 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang saja, ini adalah senjata terhebat X-81 milik Gunung Naga Hitam. Itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang itu. Babata sangat percaya diri. Bagus sekali. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, sebuah suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan para elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara yang pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak sepadan. Jika manusia tidak bisa menghentikannya, kita masih perlu mengandalkanmu untuk memimpin para penyintas. Banyak orang dari berbagai negara berdiri, Hong menggelengkan kepalanya, jika monster pemakan itu tidak mati,
tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang meneteskan air mata, putus asa. Begitu banyak keputusasaan, Luo Feng memejamkan matanya, apa yang dikatakan Hong benar. Jika bukan karena Babata yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya agar bisa digunakan. Babata, teriak pikiran Luo Feng. Ada apa? Jawab Babata. Apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng. Aku masih butuh 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang saja, ini adalah senjata terhebat X-81 milik Gunung Naga Hitam. Itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang hal itu. Babata sangat yakin. Bagus sekali. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, sebuah suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan para elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara yang pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak sepadan. Jika manusia tidak bisa menghentikannya, kita masih perlu mengandalkanmu untuk memimpin para penyintas. Banyak orang dari berbagai negara berdiri, Hong menggelengkan kepalanya, jika monster pemakan itu tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak orang meneteskan air mata, putus asa. Begitu banyak keputusasaan, Luo Feng memejamkan matanya, apa yang dikatakan Hong benar. Jika bukan karena Babata yang tahu cara merawat, merakit, dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya agar bisa digunakan. Babata, teriak pikiran Luo Feng. Ada apa? Jawab Babata. Apakah meriam laser sudah siap? Tanya Luo Feng. Aku masih butuh 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah itu membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang saja, ini adalah senjata terhebat X-81 milik Gunung Naga Hitam. Itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang hal itu. Babata sangat yakin. Bagus sekali. Luo Feng membuka matanya, melihat para elit dari berbagai negara yang semuanya berjuang dalam kesakitan, bersama dengan Hong dan Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri. Perhatian semuanya, sebuah suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan para elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara yang pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Suara keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Hong dan Dewa Petir, semua orang mendongak. Di bawah tatapan elit bumi, Luo Feng berkata dengan serius, aku punya cara pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Semua orang di ruang pertemuan itu tiba-tiba tercengang, terdengar suara jarum jatuh dalam keheningan yang mematikan itu. Tidak ada seorang pun di bumi yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki cara yang pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Bahkan mereka yang memiliki domain Hong dan Dewa Petir hanya bisa mengatakan bahwa mereka akan melawannya sampai mati, mempertaruhkan segalanya hanya untuk bertarung dan mencobanya. Tidak ada jaminan. Luo Feng. Hong menatap tajam ke arah Luo Feng. Kau, apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Di sampingnya, Dewa Petir juga menatap tajam ke arah Luo Feng, bisakah kau mengulanginya? Luo Feng, apa yang baru saja kau katakan? Di sampingnya, Jiayi memegang Luo Feng, suaranya bergetar karena cemas. Luo Feng, para pemimpin dari berbagai negara serta para prajurit perwakilan semuanya menatap Luo Feng, hampir seperti orang-orang yang hampir tenggelam melihat perahu penyelamat lewat. Banyak dari mereka mulai membersihkan dan menggosok telinga mereka, khawatir bahwa mereka mungkin salah dengar. Beberapa bahkan menoleh ke rekan-rekan mereka di samping dan bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Gugup,
cemas, khawatir, berbagai emosi memenuhi ruang rapat. Sudah kubilang, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, melihat ke sekeliling, aku punya cara pasti untuk membunuh monster pemakan itu. Kau benar-benar punya jaminan, Luo Feng? Apa yang akan kau gunakan untuk membunuh monster pemakan itu? Luo, kau tidak menggertak, kan? Warna kulit yang berbeda, orang-orang senegaranya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Satu demi satu, beberapa dengan rambut mereka semua, tetapi wajah mereka masih memerah. Diam, Hong berteriak keras. Ruang rapat berangsur-angsur menjadi sunyi, Hong berkata keras, aku akan bertanya pada Luo Feng, semua orang harap tetap tenang. Bagaimanapun juga, pemandangan itu dipenuhi dengan orang-orang paling cemerlang di bumi. Hanya karena keputusasaan mereka untuk menyelamatkan negara, ras, budaya, dan kelangsungan hidup bumi mereka kehilangan ketenangan. Mendengar kata-kata itu dari Hong, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Luo Feng. Hong menatap Luo Feng, semua orang di ruang rapat menatap Luo Feng. Luo Feng menatap Hong, tanya saja. Apa yang akan kau gunakan untuk membunuh monster pemakan itu? Jangan bilang padaku, kau akan bertarung dengannya. Hong menatap Luo Feng, ruang rapat itu berisi para ahli terkemuka dunia. Setelah mendengarkan Luo Feng, akankah mereka tahu apakah dia benar-benar memiliki jaminan atau dia hanya berbohong? Perhatian semuanya, Luo Feng mengamati kerumunan. Selama pertemuan terakhir, aku meminta catatan semua reruntuhan arkeologi bumi dan informasinya dari kepalaku. Aku bisa membuktikannya. Hong mengangguk, informasi itu memang diberikan kepadanya secara pribadi. Ketika monster pemakan itu muncul, aku juga sangat khawatir. Aku memikirkan cara dan berpikir bahwa reruntuhan arkeologi itu mungkin memiliki harapan untuk menyelamatkan dunia. Luo Feng berkata dengan serius, ada banyak reruntuhan, sebagian besar negara telah melakukan penggalian. Hanya 3 yang tersisa, yaitu 3 bahaya besar. 3 bahaya besar, banyak orang terkejut. Mereka sudah mengetahui 3 bahaya besar dan tingkat bahayanya. Nomor 1, 12, dan 31, yang mana yang kalian kunjungi? Hong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Semua orang di bumi mengetahui bahaya dari ketiga reruntuhan ini. Nomor 1, di dasar Laut Bermuda, piramida putih keperakan, dan kapal nomor 31 di sekitar ladang racun, aku tidak dapat masuk. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku pergi ke reruntuhan nomor 12, kapal hitam. Banyak orang di dalam ruang pertemuan mengangguk. Ada banyak yang mengetahui tentang nomor 12, namun, tidak peduli siapa yang dikirim ke sana dari negara manapun, semuanya menderita kerugian. Kapal itu, untuk dapat mempertahankan pasokan energi jalur lasernya, aku langsung mengenali, kapal itu seharusnya tidak rusak terlalu parah. Memang, mata Luo Feng berbinar, ketika aku masuk, memang ada beberapa senjata yang rusak. Namun, senjata target tunggal terkuat, meriam laser itu hampir sempurna. Aku memperoleh beberapa robot perbaikan dari kapal dan saat ini sedang dalam perbaikan, aku yakin itu akan segera siap digunakan. Meriam laser, apakah sekuat itu? Beberapa orang curiga, jangan bicara omong kosong jika kau tidak tahu. Seorang lelaki tua berkulit putih dengan rambut acak-acakan menatap Luo Feng, meriam laser yang kau peroleh, kelas berapa itu? Luo Feng sedikit terguncang. Dalam benaknya, Babata berkata, katakan padanya, itu kelas B6. Itu kelas B6, kata Luo Feng. Ya ampun, kelas B6, umat manusia telah diselamatkan. Umat manusia telah diselamatkan. Lelaki tua dengan rambut acak-acakan itu begitu gembira hingga ia mulai menangis dan tertawa di tempat. Segera, beberapa perwakilan di sampingnya bertanya, Tuan Bruce, laser B6 ini, seberapa kuatkah itu? Perhatian semuanya, lelaki tua Bruce ini mengamati sekelilingnya, berkata dengan keras, ada banyak orang di sini yang tahu. Kami di bumi yang mempelajari laser yang cukup kuat untuk membunuh monster memulai penelitian kami dari reruntuhan kuno dan meriam laser mereka yang rusak atau pecah. Menggali dan menelitinya memungkinkan kami untuk membangun milik kami sendiri. Saat itu, saya memperoleh beberapa informasi. Kekuatan meriam laser di alam semesta dipisahkan menjadi beberapa tingkatan. Bruce berkata, jika diterjemahkan ke dalam bahasa bumi, tingkatannya adalah A, B, dan C. Tingkatan utamanya adalah A. Misalnya, meriam laser A1 dapat membunuh prajurit penjelajah bintang level 1 biasa. Meriam laser A2
dapat membunuh prajurit penjelajah bintang level 2 biasa. Dan seterusnya, tingkat A9 dapat membunuh prajurit penjelajah bintang level 9. Dan meriam laser tingkat B, sangat berharga di alam semesta. Meriam laser B1 dapat membunuh prajurit bintang level 1 biasa. Bruce tertawa, dan seterusnya, B6, dapat membunuh prajurit bintang level 6. Menurut informasi, senjata jenis ini bahkan tidak ditemukan di armada antar bintang. Tiba-tiba, ruang pertemuan bergemuruh. Haha, ada harapan, ada harapan. Tidak perlu ada lebih banyak kematian, tidak perlu banyak orang lain yang mati. Haha, ho, banyak ahli dan elit terkemuka kehilangan ketenangan mereka karena kebahagiaan mereka. Tidak ada yang peduli, apa itu ketenangan atas berita ini. Luo Feng. Hong menatap Luo Feng, tersenyum, terima kasih. Kepala, Luo Feng baru saja akan membuka mulutnya. Tidak perlu memanggilku kepala, jika kau menghormatiku, maka jadilah seperti dewa petir, panggil aku kakak Hong. Hong tersenyum, dia memang sangat berterima kasih kepada Luo Feng, bahkan dalam pertarungan sampai mati, dia hanya memiliki peluang 20-30% untuk menang. Jika dia bisa menghindari kematian dan tetap membunuh monster pemakan itu, siapa yang masih akan rela bunuh diri? Kakak Hong, Luo Feng berteriak, haha, bagus, haha, kebahagiaan, aku sudah lama tidak sebahagia ini. Hong benar-benar kehilangan ketenangannya, dewa petir berjalan dari samping. Oh benar, Luo Feng. Ekspresi Hong menjadi serius, berbicara, aku tahu laser itu kecepatan meriam itu bisa mencapai kecepatan cahaya, monster pemakan itu tidak punya kesempatan untuk menghindar. Namun, jika tidak mati karena satu tembakan, monster pemakan itu pasti bisa melarikan diri ke bawah tanah dan dengan cepat menemukan cara untuk membalas dendam dengan menghancurkan meriam itu. Itu sebabnya, hanya ada satu kesempatan untuk membunuhnya. Luo Feng terkejut dalam hati, benar. Meriam laser, juga dikenal sebagai meriam cahaya, memang cepat. Namun, setelah tembakan pertama, tembakan kedua butuh waktu untuk bersiap dan mengisi daya. Dalam waktu sesingkat itu, monster pemakan itu, dengan kecepatannya yang luar biasa pasti bisa melarikan diri. Saat ia melarikan diri, ia tidak akan memberi Luo Feng kesempatan lagi. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk, kesadarannya meninggalkan ruang virtual, kembali ke kenyataan. Saat itu sudah lewat pukul 6 pagi, di luar sudah terang. Malam telah berlalu, siang telah tiba. Luo Feng berdiri di balkonnya, mengembuskan napas ke kaca, napasnya yang panas menyebabkan jendela berembun. Luo Feng, sudah selesai, wahaha. Aku, Babata, memang luar biasa. Lebih dari 800.000 tahun tidak digunakan, aku masih punya cara untuk memperbaikinya. Tawa bangga Babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng senang, dia tidak punya mood untuk peduli tentang kesombongan Babata, sebaliknya dia bertanya, di mana senjatanya? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Sial, jangan terburu-buru. Di dalam ruang borgol pergelangan tangan, Babata meregangkan, meriam laser ini mungkin senjata seorang prajurit, namun, itu masih senjata tunggal alam semesta. Itu masih membutuhkan ruang yang cukup besar. Itu membutuhkan panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, ruang seperti itu. Balkonmu di sini tidak dapat menampungnya. Itu disebut senjata tunggal. Luo Feng terkejut. Panggil robot atau prajurit manapun dan mereka dapat mengangkatnya dengan mudah. Tentu saja itu adalah senjata tunggal. Babata berkata dengan tidak puas, tidakkah kau lihat, senjata berbasis kapal besar, hanya tubuh mereka saja yang seukuran dengan kapal induk bumimu. Luo Feng mengusap kepalanya dan tertawa. Itu benar, senjata antar galaksi dibandingkan dengan senjata untuk ruang angkasa, perbedaannya pasti sangat besar. Juga, Luo Feng, kau tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata ini, bukankah kau memiliki 3 robot perbaikan itu, berikan satu padaku. Aku akan memberinya instruksi, menyerahkan pekerjaan semacam ini kepada. Robot adalah hal yang tepat, meskipun mereka tidak memiliki rasa kreativitas, mereka tidak akan melakukan kesalahan apapun untuk pekerjaan seperti itu. Kata Babata, Luo Feng benar-benar setuju. Ketiga robot logam hitam itu, salah satunya dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya, terlibat dalam pemrograman ulang. Mengapa monster pemakan itu tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Jiayi dan yang lainnya, termasuk Luo Feng,
total 12 orang berkumpul. Matahari sudah tinggi di langit, saat itu lewat pukul 12 siang. Apa terburu-buru? Jika tidak muncul selamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa sambil melirik Dewa Petir, namun Luo Feng sedang melihat robot logam hitam besar di depannya, dengan tenang duduk dengan senjata besar itu, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya tampak terbuat dari kristal. Bagian dalamnya sangat rumit, membuat mereka pusing hanya dengan melihatnya. Mulutnya sendiri berukuran 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster pemakan itu? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Tenang saja, Luo Feng berkata dengan percaya diri, jangan tertipu oleh tubuh monster pemakan itu yang panjangnya 180 meter, otaknya hanya sepanjang 20 meter. Sinar laser dengan diameter tembakan 5 meter, akan meledakkan kepalanya hingga terbuka sepenuhnya, menghancurkan tubuh dan jiwanya, ia akan mati begitu saja sehingga tidak bisa mati lagi. Oh, ledakkan otaknya, Mo Henderson bersemangat. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot logam hitam itu yang bergerak sama sekali, dengan matahari yang menyilaukan tubuhnya, hampir tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang, 1 siang, 3 sore, 5 sore. Ketika matahari telah mencapai Gunung Barat, tepat saat ia terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Kepala, monster pemakan itu baru saja terbang keluar dari Pulau Slowakia yang dekat dengan Antartika. Ia keluar dari laut. Sebuah suara terpancar dari arloji, kedua-belas orang yang hadir menjadi bersemangat. Hampir pada saat yang sama, komunikator arloji semua orang bergetar. Ini dia, monster pemakan itu akhirnya keluar. Luo Feng mengusap kepalanya dan tertawa. Benar sekali, senjata antar galaksi dibandingkan dengan senjata untuk ruang angkasa, perbedaannya pasti sangat besar. Selain itu, Luo Feng, kamu tidak punya cara untuk menggunakan senjata ini. Bukankah kamu punya 3 robot perbaikan itu? Berikan satu kepadaku. Aku akan memberinya instruksi. Menyerahkan pekerjaan semacam ini kepada robot adalah hal yang tepat. Meskipun mereka tidak memiliki rasa kreativitas, mereka tidak akan melakukan kesalahan apapun untuk pekerjaan seperti itu. Kata Babata. Luo Feng benar-benar setuju. Ketiga robot logam hitam itu, salah satunya dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya, terlibat dalam pemrograman ulang. Mengapa monster pemakan itu tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Jiayi dan yang lainnya, termasuk Luo Feng, totalnya ada 12 orang berkumpul. Matahari sudah tinggi di langit, saat itu sudah lewat pukul 12 siang. Apa terburu-buru? Jika tidak keluar selamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa sambil melirik Dewa Petir, sedangkan Luo Feng sedang melihat robot besi hitam besar di depannya, dengan tenang memegang senjata besar itu, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya tampak terbuat dari kristal. Bagian dalamnya sangat rumit, membuat mereka pusing hanya dengan melihatnya. Mulutnya sendiri berukuran 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster pemakan itu? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Tenang saja, Luo Feng berkata dengan percaya diri, jangan tertipu oleh tubuh monster pemakan itu yang panjangnya 180 meter, otaknya hanya sepanjang 20 meter. Sinar laser dengan diameter tembakan 5 meter, akan meledakkan kepalanya sepenuhnya, menghancurkan tubuh dan jiwanya, dia akan mati begitu saja sehingga tidak bisa mati lagi. Oh, ledakkan otaknya. Mo Henderson sangat gembira. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot logam hitam itu yang bergerak, dengan matahari yang menyinari tubuhnya, hampir tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang, 1 siang, 3 sore, 5 sore. Ketika matahari telah mencapai Gunung Barat, tepat saat matahari terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Kepala, monster pemakan itu baru saja terbang keluar dari Pulau Slowakia yang dekat dengan Antartika. Ia keluar dari laut. Sebuah suara terpancar dari arloji, kedua-belas orang yang hadir menjadi gembira. Hampir pada saat yang sama, komunikator arloji semua orang bergetar. Ia di sini, monster pemakan itu akhirnya keluar. Luo Feng mengusap kepalanya dan tertawa. Benar sekali, senjata antar galaksi dibandingkan dengan senjata untuk ruang angkasa, perbedaannya pasti sangat besar. Selain itu, Luo Feng, kamu tidak punya cara untuk menggunakan senjata ini. Bukankah kamu punya 3 robot perbaikan itu? Berikan satu kepadaku.
Aku akan memberinya instruksi, menyerahkan pekerjaan semacam ini kepada robot adalah hal yang tepat, meskipun mereka tidak memiliki rasa kreativitas, mereka tidak akan melakukan kesalahan apapun untuk pekerjaan seperti itu. Kata Babata, Luo Feng benar-benar setuju. Ketiga robot logam hitam itu, salah satunya dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya, terlibat dalam pemrograman ulang. Mengapa monster pemakan itu tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Jiayi dan yang lainnya, termasuk Luo Feng, totalnya ada 12 orang berkumpul. Matahari sudah tinggi di langit, saat itu sudah lewat pukul 12 siang. Apa terburu-buru? Jika tidak keluar selamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa sambil melirik Dewa Petir, sedangkan Luo Feng sedang melihat robot besi hitam besar di depannya, dengan tenang memegang senjata besar itu, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya tampak terbuat dari kristal. Bagian dalamnya sangat rumit, membuat mereka pusing hanya dengan melihatnya. Mulutnya sendiri berukuran 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster pemakan itu? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Tenang saja, Luo Feng berkata dengan percaya diri, jangan tertipu oleh tubuh monster pemakan itu yang panjangnya 180 meter, otaknya hanya sepanjang 20 meter. Sinar laser dengan diameter tembakan 5 meter, akan meledakkan kepalanya sepenuhnya, menghancurkan tubuh dan jiwanya, dia akan mati begitu saja sehingga tidak bisa mati lagi. Oh, ledakan otaknya. Mo Henderson sangat gembira. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot logam hitam itu yang bergerak, dengan matahari yang menyinari tubuhnya, hampir tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang, 1 siang, 3 sore, 5 sore. Ketika matahari telah mencapai Gunung Barat, tepat saat matahari terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Kepala, monster pemakan itu baru saja terbang keluar dari Pulau Slowakia yang dekat dengan Antartika. Ia keluar dari laut. Sebuah suara terpancar dari arloji, ke-12 orang yang hadir menjadi gembira. Hampir pada saat yang sama, komunikator arloji semua orang bergetar. Ia di sini, monster pemakan itu akhirnya keluar. Salah satu dari mereka dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya, terlibat dalam pemrograman ulang. Mengapa monster pemakan itu tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Jiayi dan yang lainnya, termasuk Luo Feng, total 12 orang berkumpul. Matahari sudah tinggi di langit, saat itu lewat pukul 12 siang. Apa terburu-buru? Jika tidak muncul selamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa sambil melirik Dewa Petir, namun Luo Feng sedang melihat robot logam hitam besar di depannya, dengan tenang duduk dengan senjata yang sangat besar, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya tampak terbuat dari kristal. Bagian dalamnya sangat rumit, membuat mereka pusing hanya dengan melihatnya. Mulutnya sendiri berukuran 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster pemakan itu? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Tenang saja, Luo Feng berkata dengan yakin, jangan tertipu oleh tubuh monster pemakan itu yang panjangnya 180 meter, otaknya hanya sepanjang 20 meter. Sinar laser dengan diameter 5 meter yang ditembakkan, akan meledakkan kepalanya hingga hancur, menghancurkan tubuh dan jiwanya, dia akan mati dan tidak akan bisa mati lagi. Oh, ledakkan saja otaknya. Mo Henderson bersemangat. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot logam hitam itu yang bergerak sama sekali, dengan matahari yang menyilaukan tubuhnya, hampir tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang, 1 siang, 3 sore, 5 sore. Ketika matahari telah mencapai Gunung Barat, tepat saat matahari terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Kepala, monster pemakan itu baru saja terbang keluar dari Pulau Slowakia yang dekat dengan Antartika. Ia keluar dari laut. Sebuah suara terpancar dari arloji, ke-12 orang yang hadir menjadi bersemangat. Hampir pada saat yang sama, komunikator arloji milik semua orang bergetar. Ia telah tiba, monster pemakan itu akhirnya keluar. Salah satu dari mereka dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya, terlibat dalam pemrograman ulang. Mengapa monster pemakan itu tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Jiayi dan yang lainnya, termasuk Luo Feng, total 12 orang berkumpul. Matahari sudah tinggi di langit,
saat itu lewat pukul 12 siang. Apa terburu-buru? Jika tidak muncul selamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa sambil melirik Dewa Petir, namun Luo Feng sedang melihat robot logam hitam besar di depannya, dengan tenang duduk dengan senjata yang sangat besar, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya tampak terbuat dari kristal. Bagian dalamnya sangat rumit, membuat mereka pusing hanya dengan melihatnya. Mulutnya sendiri berukuran 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster pemakan itu? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Tenang saja, Luo Feng berkata dengan yakin, jangan tertipu oleh tubuh monster pemakan itu yang panjangnya 180 meter, otaknya hanya sepanjang 20 meter. Sinar laser dengan diameter 5 meter yang ditembakkan, akan meledakkan kepalanya hingga hancur, menghancurkan tubuh dan jiwanya, dia akan mati dan tidak akan bisa mati lagi. Oh, ledakkan saja otaknya. Mo Henderson bersemangat. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot logam hitam itu yang bergerak sama sekali, dengan matahari yang menyilaukan tubuhnya, hampir tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang, 1 siang, 3 sore, 5 sore. Ketika matahari telah mencapai Gunung Barat, tepat saat matahari terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Kepala, monster pemakan itu baru saja terbang keluar dari Pulau Slowakia yang dekat dengan Antartika. Ia keluar dari laut. Sebuah suara terpancar dari arloji, kedua belas orang yang hadir menjadi bersemangat. Hampir pada saat yang sama, komunikator arloji milik semua orang bergetar. Ia telah tiba, monster pemakan itu akhirnya keluar. Akan meledakkan kepalanya hingga hancur, menghancurkan tubuh dan jiwanya, ia akan mati hingga tidak bisa mati lagi. Oh, ledakkan saja otaknya. Mo Henderson bersemangat. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot logam hitam itu yang bergerak sama sekali, dengan matahari yang menyinari tubuhnya, hampir tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang, 1 siang, 3 sore, 5 sore. Saat matahari telah mencapai Gunung Barat, tepat saat ia terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Kepala, monster pemakan itu baru saja terbang keluar dari Pulau Slowakia yang dekat dengan Antartika. Ia keluar dari laut. Sebuah suara terpancar dari arloji, kedua belas orang yang hadir menjadi bersemangat. Hampir pada saat yang sama, komunikator arloji semua orang bergetar. Ia di sini, monster pemakan itu akhirnya keluar. Akan meledakkan kepalanya hingga hancur, menghancurkan tubuh dan jiwanya, ia akan mati hingga tidak bisa mati lagi. Oh, ledakkan saja otaknya. Mo Henderson bersemangat. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot logam hitam itu yang bergerak sama sekali, dengan matahari yang menyinari tubuhnya, hampir tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang, 1 siang, 3 sore, 5 sore. Saat matahari telah mencapai Gunung Barat, tepat saat ia terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Kepala, monster pemakan itu baru saja terbang keluar dari Pulau Slowakia yang dekat dengan Antartika. Ia keluar dari laut. Sebuah suara terpancar dari arloji, kedua belas orang yang hadir menjadi bersemangat. Hampir pada saat yang sama, komunikator arloji semua orang bergetar. Ia di sini, monster pemakan itu akhirnya keluar. Di balkon rumah Luo Feng, tatapan kedua belas petarung itu tertuju pada robot logam hitam itu. Luo Feng, apakah kau yakin akan membiarkan mesin itu mengendalikan meriam laser B6? Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Jika kita tidak menggunakan robot itu, siapa lagi yang ada? Siapa di antara kita yang tahu cara mengoperasikan meriam laser B6? Luo Feng tertawa, semua orang tertawa, namun senyum mereka mengandung sedikit rasa gugup. Mereka tidak dapat menahannya, tekanan pada mereka terlalu besar. Bagaimanapun, jika mereka gagal, itu berarti akhir dari umat manusia. Luo Feng menatap robot logam itu. Mulai, kata Luo Feng. Mata kristal merah robot logam itu tiba-tiba menyala, mengangkat kedua lengan logamnya, meraih meriam laser berbentuk kristal yang sangat besar itu, langsung terbang ke langit. Saat matahari terbenam di barat, robot logam hitam itu dengan cepat menghilang ke langit bersama meriam laser kristal. Luo Feng dan yang lainnya menatapnya. Jangan melihat lagi, ayo cepat masuk ke rumah. Kita bisa mengikutinya melalui satelit. Hong berteriak. Seketika,
semua orang mulai memasuki ruang dengar Luo Feng di lantai 2. Hualala, Samudra Pasifik yang tak berujung bergoyang lembut, waktu di Huasia sekarang lewat pukul 5 sore, namun di sana, sudah larut malam. Malam ini, semuanya gelap, tidak ada bulan. Di udara di atas Samudra Pasifik, sosok yang benar-benar hitam, dengan tanduk yang ditutupi ukiran emas, seekor binatang besar sedang terbang. Sayapnya yang ditutupi sisik hitam membuatnya semakin tampak seperti bayangan hitam. Keberadaan inilah yang membuat dunia gemetar ketakutan, binatang angkasa penelan dengan garis keturunan paling elit, binatang bertanduk emas. Saat terbang, pupil emasnya mengamati ke bawah, mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang dingin. Lebih dari 10.000 kilometer jauhnya dari binatang bertanduk emas, matahari baru saja terbenam dan langit tidak sepenuhnya gelap. Sebuah robot logam hitam setinggi 2,12 meter dengan mudah menggenggam meriam laser raksasa berbentuk kristal, terbang cepat, meninggalkan jangkauan daratan kering Huasia, memasuki jangkauan lautan. Arah yang ditujunya semakin memperpendek jarak antara dirinya dan binatang bertanduk emas. Kota Yangzhou, ruang dengar lantai 2 Luofeng. Di dinding sebelah kiri, hampir seolah-olah seluruh dinding ditutupi dengan layar. Itu menggambarkan monster penelan yang terbang di malam hari, dan di sebelah kanan, itu adalah robot logam yang menggenggam meriam kristal yang terbang ke arahnya. Kecepatan terbang robot logam itu adalah 2109 meter per detik. Suara logam bergema di seluruh ruangan, kecepatan terbang monster menelan adalah 15.219 meter per detik. Di dalam ruang dengar berkumpul 12 pejuang bumi. Luo Feng, suara yang melakukan penjelasan adalah Ai Hong berkata kepada Luo Feng dengan lembut. Perhatian semua, aku sudah menyiapkan anggur perayaan yang akan kita nikmati saat kita berhasil sebentar lagi. Di sampingnya, Dewa Petir mengeluarkan gelas anggur dari lemari minuman keras dan menuangkannya. Totalnya ada 12 cangkir anggur. Perhatian semuanya, mari kita semua saksikan bagaimana monster menelan itu mati. Haha, kalian harus menyiapkan lebih banyak anggur perayaan. Luo Feng dan yang lainnya tertawa. Semua orang tertawa, namun mereka semua masih tegang dan gugup. Ini hanya cara untuk meredakan ketegangan mereka dan bersantai. Tidak ada yang berani bersantai sepenuhnya saat itu. Waktu berlalu menit demi menit dan detik, meskipun jarak antara robot logam hitam dan monster menelan telah mencapai 10.000 km, monster menelan itu dapat menempuh jarak puluhan kilometer dalam sedetik. Menit demi menit berlalu, udara di ruang dengar menjadi lebih tegang, hampir seperti telah membeku, sehingga mustahil untuk bernapas. Jarak di antara mereka adalah 2.100 km. Robot logam itu telah berhenti. Suara mekanis itu berbicara. Di layar, sisi kiri, robot menelan monster itu masih terbang, seolah-olah sedang menuju daratan Cina. Dan di sebelah kanan, robot logam itu sudah berhenti, melayang di udara. Meriam laser itu punya lampu. Sudah dinyalakan. Luo Feng dan 11 orang lainnya menahan napas saat menyaksikan, robot logam itu memegang meriam laser B6 dengan satu tangan sementara tangan lainnya membidiknya dengan hati-hati. Meriam laser berbentuk kristal raksasa itu mulai menerangi seluruh tubuhnya, cahayanya mengikuti urat-urat di sekitar bagian tengah dan ke seluruh tubuhnya. Butuh waktu 50 detik untuk menyiapkan meriam itu untuk ditembakkan. Luo Feng berkata dengan lembut sambil menjelaskan. Jia Yi jelas gugup, dia mengangguk, serangan meriam laser mengikuti jalur lurus. Mereka harus lebih dekat, jarak sekitar 1000 km seharusnya tepat. Luo Feng mengangguk. Meriam laser ini adalah senjata yang digunakan di seluruh alam semesta. Faktor hambatan udara dan debu di dalam planet hampir tidak memengaruhi meriam laser. 50 detik berlalu. Di sisi kanan layar, robot logam mengendalikan moncong meriam laser yang sangat besar. Cahaya putih mengikuti moncong meriam untuk berputar satu putaran, menyebabkan seluruh moncong bersinar terang. Sudah siap, Luo Feng berkata dengan lembut, ia dapat menyerang kapan saja. Bukankah kita harus menyerang sekarang? Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tidak apa-apa, waktunya sudah cukup. Jia Yi berdeham, menatap tajam ke layar. Cepat, cepat, cepat. Mo Henderson bergumam dengan lembut. Bagus, bagus, ia dapat menyerang sekarang. Hong juga berkata dengan pelan. Semua orang sangat gugup. 12 orang di lokasi itu adalah orang-orang paling cerdas di bumi dengan tingkat kekuatan mental tertinggi. Namun, di saat seperti ini,
Tidak ada seorang pun yang pernah segugup ini sebelumnya. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka tidak pernah merasakan sedikit pun kegugupan seperti itu. Markas Besar Amerika, Tuhan, tolong lindungi anak-anakmu. Dahi presiden berkulit hitam itu dipenuhi butiran keringat, dia menggambar salib di dadanya, menatap tajam ke layar. Selain para jenderal di samping, para menteri di samping semuanya menahan napas. Markas Besar Cina, pejabat senior pertama, Zhou tua berdiri dengan punggung tegak sempurna, matanya terpaku pada layar. Di sampingnya, para pemimpin lainnya tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Eropa, India, Rusia, Hari Alliance, 23 pangkalan, para pemimpin dunia semua menahan napas untuk menyaksikan kejadian itu, tekanan yang tak tertandingi, menekan umat manusia. Bertahan, atau mati, semuanya akan segera terjadi. Jarak antara robot logam dan monster yang menelan adalah 1.200 km, 1.150 km, 1.100 km. Seluruh dunia dengan gugup menyaksikan kejadian itu, namun wajah logam robot logam hitam itu tidak memiliki sedikit pun jejak kegugupan. Mata kristal merahnya tiba-tiba menyala. Sinyal segera dikirim langsung ke meriam laser. Pada saat itu, sebuah sinar cahaya putih yang sangat menyilaukan, cemerlang dan mempesona melesat keluar dari moncong meriam laser sepanjang 5 meter, terbang tepat di atas Samudra Pasifik. Dalam sekejap mata, sinar cahaya putih yang sangat mempesona ini, mencapai dalam jarak 1082 km dari target, monster ruang angkasa menelan binatang bertanduk emas. Dalam malam yang gelap, langit di atas Samudra Pasifik, sayap binatang bertanduk emas mengepak dengan santai, pupil emasnya mengawasi laut di bawah pada saat itu. Waktu membeku, sama seperti rambut seseorang yang terbakar parah, dengan suara, sinar cahaya putih yang sangat menyilaukan langsung menembus kepala monster bertanduk emas itu. Cahaya itu, melewati, seluruh bagian atas kepalanya, termasuk bagian atas kecil sayap kirinya. Hampir tidak ada suara atau jejak, hanya suara, yang sangat pendek itu. Kehampaan. Kepala binatang bertanduk emas itu langsung hanya tersisa mulut besar bagian bawah, rahang bawah, semuanya dari hidung ke atas telah hilang. Semuanya termasuk otak, semuanya hilang. Sinar cahaya putih itu sangat menyilaukan, ketika melesat melewati binatang bertanduk emas itu dan terus maju, sebelum terbang ke atmosfer, ia benar-benar menerobos atmosfer dan langsung menuju ke angkasa yang dipenuhi bintang. Waktu berhenti pada saat itu. Di dalam ruang dengar, di sisi kiri layar, ada monster yang menelan itu terjebak dalam posisi terbangnya, namun kepalanya hanya tersisa dengan mulutnya, pada dasarnya tidak ada apa-apa di atasnya. Di sisi kanan layar ada sinar menyilaukan yang melesat ke angkasa. Di dalam ruang dengar, kedua belas petarung itu hampir menatap menembus layar, sebelum meledak dalam kegilaan. Haha, sukses, berhasil. Jia Yi, orang nomor 1 di Tiongkok sangat gembira dan melompat-lompat, melambaikan tinjunya. Awwyaeh, Mo Henderson menggoyangkan pantatnya dengan bangga. Haha, berhasil, berhasil. Luo Feng berteriak dengan gembira. Ayo, 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 cepat, mari kita rayakan dengan minuman. Dewa petir segera mengambil gelas anggur di sampingnya. Hebat, Hong juga memerah karena kegembiraan. Dan dalam benak Luo Feng, suara babata yang bersemangat bergema, bukankah aku sesuatu Luo Feng? Aku sudah bilang sebelumnya, ini adalah meriam laser yang dapat membunuh bintang level 6, menembak binatang buas ini hanya dengan melewatinya dan membunuhnya. Itu sangat mudah dan tidak punya pilihan selain mati. Wahahaha, babata sangat bangga dan puas. Setiap negara di bumi, tiba-tiba bersorak kegirangan. Semua orang bersemangat, akhirnya selesai, kita akhirnya selamat dari malapetaka ini. Luo Feng berjalan dengan penuh semangat menuju Dewa Petir. Luo Feng terkejut, ruangan yang berisik dan bersemangat itu tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan perwakilan Zuxi yang awalnya berteriak berhenti, hati Luo Feng bergetar dan berbalik untuk melihat layar. Di layar, di sisi kiri, kepala monster menelan itu masih tersisa hanya dengan mulut, hal yang mencurigakan adalah, ia masih mengambang, dua tanduknya, satu pendek dan satu panjang masih mengambang di sampingnya. Ukiran kedua tanduk itu tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh monster menelan itu, terutama leher, punggung, dan sisik berukir emas mulai menyala, cahaya dengan cepat mengalir melalui ukiran itu hingga ke sepasang sayap yang sangat besar.
Dalam sekejap mata, sepasang sayap itu tampak membesar sedikit, bentuknya sedikit berubah. Wus, itu menjadi seperti seberkas cahaya kemasan. Monster yang menelan itu, dengan bagian atas kepalanya tertembak dan hanya tersisa mulutnya, bergegas masuk ke lautan, gemuruh. Lautan itu meledak terbuka. Kita gagal. Wajah Hong menjadi pucat, tubuhnya gemetar. Jiayi menatap layar, wajahnya ketakutan saat dia menggelengkan kepalanya tanpa henti. Dia menggelengkan, dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dewa petir, yang memegang beberapa gelas anggur dan bersiap untuk membagikannya untuk merayakan, menatap layar dengan mata terbelalak. Gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai. Gelas pecah, pecahannya beterbangan, suaranya seperti menusuk jantung mereka. Luo Feng menatap tajam ke layar, tidak ada lagi emosi yang tersisa di dalam dirinya. Putus asa, hatinya sudah mati. Saat ini, jantung semua orang di bumi berhenti berdetak, seluruh umat manusia merasa putus asa. Saat ini, rasanya seperti melihat kepunahan umat manusia. Monster yang menelan itu bergerak di sepanjang dasar laut dengan kecepatan 36.063 meter per detik. Sekarang 37 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Di dalam ruang dengar, suara mekanis itu melapor tanpa perasaan atau emosi apapun. Anehnya, tidak ada reaksi apapun di ruang dengar, semua orang diam seperti patung-patung, hampir seolah-olah mereka semua mati.